Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat pulang bubuhan pian lawan ulun, para pemirsa dan juga para penonton di mana saja berada. Sebelum berlanjut, jangan kedengatlah subscribe, like, share, komen kanal YouTube ulun agar semakin maju dan berkembang, dan bubuhan pian selalu menerima berita-berita terupdate dari ulun. Sebelum berlanjut, doanya gesan bubuhan pian berdataan, mudah-mudahan bubuhan pian sehat, selalu dalam kebaikan dan selalu baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi hari ini hari Sabtu seperti biasa Majelis Taklim Al-Madani Palingkau melaksanakan acara rutinan. Jadi kebetulan hari ini sebagai pengisi penceramahnya Majelis Taklimnya adalah guru kita yang terhormat Ustadz Helmi Kashful Anwar. Jadi kebetulan hari ini juga nih lah membuka atau memulai pembacaan kitab Syarah Ainiyah karangan dari Habib Abdullah Al-Haddad lah. Setelah Sabtu tadi itu bertamat sama daripada karangan Abdullah Al-Haddad juga kitab Risalah Muzakarah. Jadi mudah-mudahan ini adalah majelis merupakan sarana dakwah dan untuk membentuk sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itulah Majelis Taklim Al-Madani ini kayak biasalah jam 2 mulailah. Jadi acaranya itu bermaulidan dahulu, habis itu sholat asar berjamaah, imbas sholat asar berjamaah lanjut kita baca sholawat, baca kasidah, habis itu sambil menghadang guru. Bilanya guru sudah datang, hanya kita pembacaan kitab sampai selesai lah. Selamat menyaksikan. Karena kami menokarakan. Jadi kami kada berlebih pada pasangan saya itu kami menokarakan. Jadi sekali lagi disampaikan kepada jamaah yang hendak kitab ini harga hadiahnya itu Rp100.000 satu biji. Jadi sampeyan yang ingin untuk memiliki kitab ini silakan berhubungan kepada panitia, catat namanya, berapa orang yang hendak saya itu kami menawarkan. Nah, karena panitia duitnya terbatas juga. Demikian. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وإن تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia,
dalam keadaan yang mulia, yaitu hadir di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa dan selalu untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Karena ulama mengatakan hidayah bagi orang Islam, bagi orang beriman adalah istiqomah untuk bisa beribadah. Itu hidayah bagi orang yang beriman. Tapi hidayah untuk orang kafir adalah masuknya mereka ke dalam agama Islam. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa istiqomah untuk menghamba beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini kita sudah mengkhatamkan kitab, dan hari ini kita akan memulai kitab Syarah Ainiyah. Kitab Hanyar lah, kitab Syarah Ainiyah. Insyaallah kita pengajian kita akan membahas kitab Syarah Ainiyah yang dikarang oleh Habib. Sebujurnya ini kitab ini mensyarahkan bait qasidah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Al-Husaini Al-Hadrami Asy-Syafi'i, beliau menghuraikan tentang qasidah yang dikarang oleh guru beliau, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu banyak berisian karangan syair-syair. Nah, banyak Sayyid ini mengarang syair-syair. Bahkan beliau itu ada kitab namanya Diwan Haddad. Diwan Haddad lah, Diwan Haddad. Nah, di dalam Diwan Haddad itu banyak syair-syair. Nah, salah satu syair yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah syair yang bakal dijelaskan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang digelar dengan Syarah Ainiyah, yang disebut dengan Syarah Ainiyah. Imam Haddad itu sedikit kita menjelaskan tentang makna atau arti Syarah Ainiyah lah. Imam Haddad itu bisian syair yang bilanya akhirnya ta'iyah ngarannya. Bilanya akhirnya ainiyah. Nah, ini mun pian buka di lembaran pertama itu ada qasidah Al-Ainiyah. Ya sa'ili an abrati wa madami'i, yalah wa tanahudin tartaju minhu adali'i. Nah, ain beratan lah. Wa ta'assufin wa talahufin wa tawassufin wa ta'arrufin wa tatawufin bimara bi'i. Nah, ain pulang. Wa tajannubin wa tagarrubin wa tatallubin wa talawu'in wa tawallu'in bimata mi'i. Nah, ain beratan. Makanya Syarah Ainiyah. Maksudnya apa ya? Maksud Syarah Ainiyah, syarah qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam qasidah Ainiyahnya. Nah, apa garang artinya? Apa garang maksud qasidah Ainiyah nih? Nah, qasidah Ainiyah ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bercerita tentang leluhur-leluhurnya, tentang Faqih Muqaddam, cerita kisah nih lah. Jadi kitab ini kisah beratan, cuma dirangkum oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan bait qasidah, kemudian dijelaskan, disyarahkan oleh murid beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bagus kita mengenal adalah jadi Habib Abdul. Jadi kita membaca kitab ini sama kita membaca dua karangan wali besar. Yang pertama Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mengarang qasidah Ainiyah tadi. Kemudian kita akan membaca kitab yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Syarahnya. Sedikit kita mengenal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ya sebagian kita tahu lah. Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini banyak ya, banyak karangan-karangan sidin, Nasaihud Diniyah, Risalatul Mudzakarah yang kita khatamkan ya lah. Kemudian pulang Sabilul Iddikar, Risalatul Muawanah, Al-Hikam lil Haddad. Nah, banyak karangan kitab sidin. Lah, Imam Haddad ini
beliau meninggal dunia sesuai umur beliau atau sesuai karangan kitab yang beliau karang. Kalau kada salah ini Imam Haddad ini beliau meninggal umur 51 tahun. 51 tahun Sidin meninggal. Dan beliau mempunyai karangan 51 juga. Nah, itu baguslah. Jadi bilangnya setiap bertambah umur bertambah karangan. Bertambah umur bertambah karangan. Oh, luar biasa. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini wali besar. Tapi ampun maaf Sidin ini dari kecil beliau ini tidak bisa melihat. Anak disambat buta dia ada badap lah, terlalu kasar itu nah. Jadi ada melihat gitu nah. Kenapa? Karena di waktu kecil beliau itu kena penyakit namanya kacacar. Penyakit kacacar, babangat kacacarnya lah diobati, ternyata melarang sampai ke mata, sampai mengakibatkan tidak bisa melihat. Tapi walaupun Imam Haddad tidak bisa melihat, tapi mata batin beliau ini lebih tajam daripada mata zahir, mata yang nampak. Pernah pada suatu hari lah ada orang yang penasaran dengan keilmuan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bujurlah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini orang alim. Masa orang ada melihat alim, kan masih penasaran ya lah orang ini masih penasaran lah dengan keilmuan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karangan kitab Sidin kan banyak. Pada orangnya buta, pada orang ada melihat. Lah. Jadi ini singkat cerita nih orang yang ragu dengan kealiman, keilmuan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad hadir di majelisnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah hadir di majelis, memang ditarim itu bilangnya majelisan itu bagi kopi jahe. Ya kah? Gahwah zanjabil. Kopi jahe, ya kan? Jadi berbagi. Kemudian ternyata nih Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tatkala orang hendak minum gahwah tadi, kopi yang dibagikan di majelis beliau. Tiba-tiba beliau mengatakan itu hati-hati yang duduk pamukaan, karena kebetulan yang protes yang ragu dengan keilmuan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu duduk di muka. Itu duduk yang dia berhadapan lawan aku, duduk yang pada pamukaan. Berhadapan lawan kan julak abe ya Allah. Itu yang di hadapan lawan aku tuh nah duduk pamukaan, itu gelasnya ada lalat. Coba lihat lagi, sekalinya bujur. Padahal nih Habib Abdullah bin Al-Haddad kada melihat. Ya kan? Kada melihat. Ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikatakan juga oleh ulama. Jadi kita sebelum membaca qasidah Sidin kita mengenal Sidin adalah kenapa jadi qasidah Sidin itu disyarahkan sehebat apa garang Habib Abdullah bin Al-Haddad ya Allah, sehingga ada kitab namanya Syarah Ainiyah. Syarah Ainiyah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mensyarahkan qasidah Ainiyah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab-kitab beliau ya kah Nasaihud Diniyah dan kitab-kitab yang lain itu disebut dengan Ihya Shogir. Ihya kecil. Kitab Ihya itu kan banyak. Ada yang 6 jilid bergering cetakan lah, ada yang 6 jilid, ada yang 10 jilid. Kalau ulun yang bisa 10 jilid. Oh, itu kitab Ihya Ulumuddin itu kitab luar biasa. Ya kan? Bahkan disebutkan juga oleh ulama-ulama kita, seandainya di rumah tidak punya kitab Al-Quran, seandainya di rumah tidak punya Al-Quran, maka cukup itu Ihya Ulumuddin untuk menggantikan Al-Quran tersebut. Seandainya, ya Allah, kan Al-Quran ini kitab mulia, bukan berarti ada perlu kita nukar, bukan seperti itu maksudnya lah. Saking hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Ini kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kitab Nasaihud Diniyah, itu disebut dengan Ihya Shogir. Kitab Ihya kecil, saking hebatnya, saking dalamnya, saking luasnya keilmuan yang dibahas oleh Imam Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah. Maka disebutkan juga Laukanal Ghazali hadara waqta Abdullah Al-Haddad la sora tilmid min talamidati Abdullah Al-Haddad. Sehingga ulama mengatakan seandainya Imam Ghazali, oh kita tahu berarti Imam Ghazali lah, Imam Ghazali pengarang kitab Ihya Ulumuddin lah.
Kemudian banyak apa namanya kitab-kitab sidin lah. Apa dia misalnya Minhajul Abidin lah. Kemudian Bidayatul Hidayah. Banyak. Ayyuhal Walad. Imam Ghazali nih, kitab sidin, alim luar biasa. Itu disebutkan laukana Ghazali, seandainya Imam Ghazali hadara waqta Abdullah bin Alawi Al-Haddad la sara tilmid min talamidati Abdul Al-Haddad. Seandainya Imam Ghazali hidup di zamannya Habib Abdullah bin Al-Haddad, ini saya Imam Ghazali berguru kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad. Hati alim benar, ya, wajar aja ya kan. Satu qasidahnya aja apa namanya disyarahkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, sampai-sampai setabal ini satu qasidah aja. Ini belum seberataan lagi, ya kan? Belum seberataan lagi. Habib Abdullah bin Al-Haddad banyak bisi qasidah, ini satu aja masih satu qasidah. Habib Abdullah bin Al-Haddad bahkan disebutkan juga apa namanya oleh ulama kita ada qasidah yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang judulnya Alaika bitaqwallah. Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran wa khalif hawan nafsi allati laisa gastuha siwal jam lidaril lati hashuhal mihan washab dawil ma'ruf wal ilmi wal huda wa janib wala tashab hudi tamaniftatan in taradha bil maqsud ishta muna'aman wa illam takun taradha ishta fi hazan wa salli bi qalbin hadirin laisa ghafilin wala talhu an dzikril maqabir wal kafan wa ma hadhihi dunya bidari igamatin wa ma hiya ila qattariqi ilal watan wa madar ila jannatul liman ittaqa wa narun liman lam yataqilla fasman. Itu ada dalam kitab Diwan Haddad. Ada salah satu guru ulun pian Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Itu sidin K7 bana dengan diwan-diwan. Karena diwan itu arti diwan itu lah kumpulan bait syair. Nya para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala mencurhatkan, meluapkan isi hati mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam syairnya. Makanya ya Allah ada Hadrah Basaudan. Hadrah Basaudan, mungkin pian pernah mendengar Hadrah Basaudan. Itu kan berataan syair tak? Syair. Nah, itu isi tentang hati para aulia wassalihin. Curahan hati mereka terhadap Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Satu bait aja pian syair. Bait syair yang disusun oleh para aulia itu luar biasa. Bait syair lah. Itu ada Imam Haddad mengarang syair, ada namanya Alaika bitaqwallah. Itu disebutkan anna alaika bitaqwallah jumi'at ma fil ihya kulli. Syair Alaika bitaqwallah satu aja nih. Syarik Alaika bitaqwallah fi sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad darat wa khalif hawan nasil laisa gastuha siwal jam'il lidari lati hashuha mihan. Satu bait itu aja maka cukup itu merangkum atau meringkas kitab Ihya yang 10 juz. Wah, luar biasa ya Allah. Nah, ini Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sengaja kita ceritakan supaya kita tahu dulu ya Allah. Tahu. Bahkan ada kutipan kalam daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Man arafna ma sayyabna. Oh, ini luar biasa nih. Siapa orang yang kenal kami ya Habib Abdullah Haddad? Kita kan mengenal nih. Mengenal Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang biasa kita membaca Ratibul Haddad. Nah, itu susunan sidin kan? Susunan sidin, bukan karangan sidin lah. Karena Ratib Al-Haddad itu kan dipilih oleh Imam Haddad daripada hadis-hadis Nabi. Bacaan ini jarang Nabi Muhammad, bacaan ini disusun oleh Imam Haddad menjadi Ratibul Haddad. Itu disebutkanlah mandawama, ujar Imam Haddad nih, mandawama ala ratibi hadza
dhamintu lahu an yamut bi husnil khatimah. Siapa orang yang memudawamakan, siapa orang yang membaca setiap malam ratibku ini, yaitu ratibul haddad, maka aku jamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagus kan baca ratibul haddad. Kalau kita di Hadramaut, membacanya itu setelah adzan isya, menunggu qomat isya. Kalau kita di Hadramaut, cuma terserah pian, belum goreng bah maghrib, nyaman maghrib isya, oh bagus lagi. Ya, atau imbah isya supaya ulun satu paket lawan surah Tabarak, surah Al-Mulk. Itu bagus lagi. Lah, bagus terserah pian mengemasnya nang kayak Pak. Intinya ya harus setiap malam kita baca ratibul haddad. Ada lagi yang terpanjang namanya wirdul latif. Wirdul latif lah, itu dibaca kalau kita di Hadramaut itu setelah salat subuh dan sebelum salat maghrib. Setelah salat subuh dan sebelum salat maghrib. Bagus lagi itu tetap panjang lah pada ratibul haddad. Lah, itu disebutkan wirdul latif itu ummahatul aurat, rajanya wirid. Bahkan disebutkan siapa orang yang membaca wirdul latif, ini susunan Imam Haddad juga. Siapa orang yang membaca wirdul latif, maka yuktab minaz zakirin, ditulis orang tersebut orang yang selalu ingat lawan Tuhan. Kita kadang-kadang ingat setiap nafas yang kita gunakan, setiap detik. Ya, setidaknya kita membaca wirdul latif pagi dan sore hari. Maka kita ditulis oleh malaikat orang yang sering ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak terpanjang wirdul latif, anak yang tahandap ratibul haddad. Membacanya kapan? Ya terserah. Ya kah, yang penting setiap hari ada bacaan yang kita baca, ada wiritan yang kita baca. Nah, bagus ratibul haddad. Ya kah, antara maghrib isya baca ratibul haddad. Ulun alhamdulillah setiap pengajian maghrib dan isya itu pasti membaca ratibul haddad. Maghrib isya adalah ya bagus pian baca ratibul haddad. Memang waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang mulia. Ulama mengatakan ma bainal isya'ain kanzun min kunuzil jannah. Waktu antara maghrib dan isya itu harta karunia akhirat. Artinya apa ya? Artinya tatkala kita beramal, beribadah antara maghrib dan isya, itu ibadahnya pahalanya genal benar. Makanya Al Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, Sultanul Ulama, Sultanul Alim. Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau mewasiatkan kepada kita murid-muridnya antara maghrib dan isya itu lakukan 4 perkara atau salah satunya. Yang pertama salat. Ada riwayat siapa orang yang sholat 20 rakaat sholat sunnah mutlak. Siapa orang yang sholat 20 rakaat sholat sunnah mutlak antara maghrib dan isya, maka banallahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala buatkan satu istana di dalam surga. Bisa 20 rakaat ya, paling kada 2 rakaat lah ba'diyah maghrib. Bagus 6 rakaat, bagus lagi. Ujar Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang mensolat sita rakaat, siapa orang yang sholat 6 rakaat ba'da sholatil maghrib, setelah salat maghrib, tidak terhalang antara salat maghrib dan salat sunnah 6 rakaat tersebut perkataan dunia, maka adalna lahu ibadah cintai asyrata sanatan, ditulis oleh malaikat seolah-olah beribadah selama 12 tahun. Nah, boleh 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Kalau kita di Hadramaut yang ulun dapat ijazah, itu boleh aja, itu boleh 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat taubat, 2 rakaat hajat. Yalah, itu boleh bagus. Tapi ulun ada dapat ijazah dari guru ulun. Itu 6 rakaat itu bagus, sama 6 rakaat juga. Cuma bagus lagi 6 rakaat itu 2 rakaat ba'diyah, sisanya 4 rakaat salat tasbih. Yalah, kan salat tasbih 4 rakaat. Jujur kada? 4 rakaat pula. Jadi 4 rakaat salat tasbih, 2 rakaat salat ba'diyah maghrib. 6 rakaat. Lah 6 rakaat. Tapi kalau ada pengajian lah. Siapa yang menceritakan? Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, beliau ceritakan tentang laluhur sidin di dalam qasidah ainiyahnya.
ya sa'ili an abrati wa madami'i wa tanahudin tartajju minhu adali'i wa ta'asufin wa talahufin wa tashawufin wa ta'arrufin wa tatawufin bimarabi'i. Ini menceritakan tentang apa namanya leluhur sidin, para aulia, orang-orang soleh, cerita-ceritanya. Nah, sidin ceritakan di dalam qasidahnya, karena qasidah nih kan sifatnya apa, sambatannya lah, qasidah ini kan satu kata, satu kalimat tuh luas artinya. Nah, lalu dijelaskan oleh murid sidin Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nah, kemudian di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi beliau memulai kalimat kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, habis setengah jam sudahlah. Kisah dua ikong, menakib dua ikong ya Pak. Anak kan dikisahkan langsung baca kitabnya kan cakap drama ya Allah. Kurang greget orang tuh, jadi harus meminandui dulu. Nah, di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulai kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita semua tahu Bismillah itu bagus. Kullu amrin biba la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Siapa orang yang memulai sesuatu yang baik tapi tidak dimulai dengan kalimat Bismillah, nah, maka sesuatu tersebut kurang berkah. Nah, makanya ini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi memulai kitab ini dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini bagus. Bahkan disebutkanlah siapa orang yang membiasakan mulutnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim di setiap perkara yang baik. Bismillah makan, Bismillah minum, Bismillah baduduk, Bismillah badiri, Bismillah memuruk sandal, Bismillah memasang baju, Bismillah, Bismillah. Itu disebutkanlah siapa orang yang terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala jagakan orang tersebut daripada malaikat zabaniyah yang berjumlah 19 orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang di dalam neraka. Jadi di dalam neraka itu ada 19 malaikat. Tugasnya Bapak mencambuk orang, menatak muntung orang. Ini dalam neraka esanya ya Allah. Kemudian pulang macam-macam menyucuk orang dalam neraka nih. Itu 19 ikung aja malaikat tuh. Namanya malaikat zabaniyah. Nah, itu Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, siapa yang membiasakan mulutnya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala jagakan orang tersebut daripada malaikat zabaniyah yang 19 orang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang di dalam neraka. Artinya apa ya? Kada bakal masuk neraka. Nah, bahkan diriwayatkan juga lah, siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, membaca itu aja, itu surga gerunuman. Ujar surga apa ya? Ya Allah, tuh ada hamba pian membaca Bismillahirrahmanirrahim, adkhilhu jannah, masukkannya ke dalam surga. Guru kita, guru sekompor rancak membaca itulah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Nah, itu jar guru kami Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, siapa orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, maka Allah Ta'ala yang bersifat kasih sayang malu tidak mengabulkan doa orang yang membaca Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Malu. Nah, jadi bagus biar Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, sambat apa yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah, serta taufik istiqamah untuk senantiasa kita bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyat wa ala ma nawabihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana